Apa tujuan akhir dari bisnis yang kamu ciptakan? Mungkin ada yang ingin menjual bisnisnya lalu mendapatkan keuntungan yang besar. Ada juga yang ingin mewariskan bisnis tersebut kepada anaknya. Apapun rute yang kamu pilih, sebagai seorang pemilik bisnis, kita harus menyiapkan karyawan di perusahaan tersebut untuk bisa bergerak mandiri. Artinya apa? Artinya bisnis tersebut bisa berjalan tanpa adanya campur tanganmu lagi. Tentu saja hal ini tidak mudah. Selain butuh pelatihan dan dukungan dari si pemilik bisnis, yang paling penting adalah pemilik bisnis harus legowo. Dia harus bisa membiarkan bisnisnya berjalan sendiri. Banyak pemilik bisnis menganggap bisnisnya itu seperti anaknya sendiri atau seperti perpanjangan dari tubuhnya. Tapi perlu disadari, akan ada masanya seorang pemilik bisnis meninggalkan bisnis yang dijalankannya. Entah karena usia, karena sakit, karena modal, dan sebagainya. Apapun itu, sebagai pemilik bisnis, penting untuk mempersiapkan bisnisnya untuk bisa mandiri. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Finish Big karya Bo Burlingham. Buku ini membahas bagaimana cara seorang pengusaha untuk merencanakan keluar dari perusahaannya sendiri. Suka ataupun tidak suka, setiap pengusaha pada akhirnya akan keluar dari usaha yang didirikannya. Entah dengan menjual perusahaannya, mewariskan kepada anaknya, dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang pasti dalam sebuah bisnis dan tidak akan pernah terlalu dini untuk merencanakan bagaimana strategi keluarmu. Masalahnya, banyak pengusaha terlalu fokus pada perjalanan mereka menjadi pengusaha dan gagal memikirkan bagaimana rencana mereka untuk keluar. Mayoritas mungkin mengaitkan keluar dari bisnis sebagai sebuah pilihan, bukan keharusan. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu harus sadar kalau kamu tidak lagi muda dan tentunya kamu tidak akan hidup selamanya. Jadi kamu perlu mempersiapkan transisi perpindahan kepemilikan dan tongkat kepemimpinan untuk memastikan perusahaan tetap berjalan, bahkan ketika kamu sudah tidak lagi di sana. Jika kamu tidak memikirkan hal ini dengan baik, ketika masanya tiba, kamu mungkin saja tidak siap. Perusahaannya juga tidak siap. Alhasil, proses ini bisa jadi kacau. Bagi banyak pengusaha, ada 4 elemen yang membuat mereka merasa kalau ini adalah the good exit. Mereka merasa kalau mereka diperlakukan dengan adil. Mereka punya rasa pencapaian, mereka berdamai dengan keadaan kalau mereka tidak lagi menjadi pemilik dari usaha tersebut, dan yang terakhir, mereka menemukan tujuan yang baru di luar dari bisnis yang selama ini mereka geluti. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, bisnis itu bukan one-man show. Setiap perjalanan pada akhirnya akan selesai dan tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk memulai berpikir tentang bagaimana kamu akan keluar dari perusahaan yang kamu miliki. Faktanya, dengan punya exit strategi, hal ini justru bisa memperkuat perusahaanmu. Sebagai contoh, Ray Pagano merupakan seorang CEO dari sebuah perusahaan sistem alarm bernama Video Alarm. Saat usianya 28 tahun dan bisnisnya sedang berjalan dengan baik, dia mulai berpikir bagaimana hidup dia ketika dia tidak lagi menjalankan bisnis tersebut. Pada awalnya, Ray berpikir kalau suatu hari dia akan mewariskan bisnisnya ke salah satu dari 3 anaknya. Sayangnya solusi itu tidak bisa terwujud. Lalu Ray mulai berpikir untuk menjual bisnisnya. Setelah menimbang-nimbang, ternyata dia bisa dapat penawaran yang lebih baik apabila dia membuat beberapa perubahan pada bisnisnya. Jadi, apa yang Ray lakukan? Dia sadar kalau dia perlu mempersiapkan timnya apabila suatu saat bisnisnya akan dijual. Pelan-pelan, Ray harus mundur dari bisnis yang dijalaninya. Dia perlu membangun sebuah tim manajemen, memberikan mereka kontribusi lebih, melatih mereka untuk bisa menjalani bisnis, dan membiarkan mereka untuk menjalani operasional harian. Dengan kata lain, Ray perlu menciptakan sebuah bisnis untuk bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kehadiran dirinya. Bagaimana caranya? Ray memberikan setiap karyawan tanggung jawab tambahan dengan membagikan phantom stock, opsi kompensasi karyawan di mana perusahaan akan memberikan karyawan terpilih, biasanya level manajemen, untuk menerima manfaat kepemilikan saham tanpa memiliki saham yang sesungguhnya. Jadi, apabila suatu hari video alarm dijual, maka mereka juga akan menikmati hasilnya. Hingga akhirnya, ketika perusahaan tersebut siap untuk dijual, harga saham video alarm 4 kali lebih tinggi dari harga saham awal yang dijanjikan. Kedua, delegasi adalah kunci sukses bisnis.
Banyak pebisnis seringkali melihat usaha yang dimilikinya sebagai perpanjangan dirinya sendiri. Tapi kadang hal terbaik yang bisa kamu lakukan bagi perusahaanmu adalah membebaskanmu dari usahamu sendiri. Apa maksudnya? Jika kamu ingin bisnismu sukses, maka kamu perlu membiarkan bisnismu bisa berjalan bahkan tanpa adanya kamu. Sebuah perusahaan yang sangat bergantung pada pemiliknya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, penting adanya fase transisi antara saat kamu pergi dan awal mula perusahaan tanpa dirimu lagi. Seorang pemimpin, apalagi seorang pemilik bisnis, mungkin punya ownership yang tinggi. Jadi banyak keputusan harus diambil oleh mereka, tanpa memberikan kesempatan kepada manajernya untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Banyak pemilik bisnis merasa kalau waktu untuk mereka meninggalkan perusahaan itu masih lama, jadi buat apa bersiap? Tapi ketika seorang pemilik bisnis keluar, maka keputusan ini tidak hanya mempengaruhi si pemilik bisnis, tapi juga pada karyawan, keluarganya, hingga warisan perusahaan yang selama ini kamu bangun. Transisi yang tidak lancar bisa sangat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Ketiga, 4 fase exit yang benar. Nah, bagaimana cara exit yang benar? Ada 4 fase yang perlu diperhatikan: exploratory, strategic, execution, dan transition. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, fase exploratory. Ini adalah fase di mana kamu menyusun prioritas dan mencermati opsi yang kamu miliki. Ini merupakan waktu di mana kamu memutuskan akan berhenti atau menjualnya. Jika kamu ingin menjual, maka kamu perlu menentukan harganya berapa, kepada siapa kamu ingin menjual, dan rentang waktu kapan kamu menjualnya. Kedua, fase strategik. Ini adalah fase di mana kamu melihat perusahaan sebagai sebuah produk. Kamu akan menguatkan bagian yang lemah dan berusaha untuk memaksimalkan nilai yang dimilikinya. Ketiga, adalah tahap eksekusi. Di tahap ini, kamu harus sudah memutuskan apakah kamu akan menjualnya, membubarkan, atau mewariskan perusahaan tersebut. Apapun yang kamu pilih, ini merupakan momen di mana kepemimpinan perusahaan akan berubah. Terakhir adalah tahap transisi. Kamu akan bergerak menuju langkah selanjutnya, apapun itu. Fase ini akan berakhir ketika kamu benar-benar sukses bertransisi secara fisik dan mental ke dalam lembaran hidupmu yang baru, entah pensiun, berpindah ke bisnis lain, dan sebagainya. Menjadi pengusaha itu mungkin artinya kamu tidak boleh egois. Bisa saja kamu memang punya visi di awal untuk mendirikan sebuah perusahaan, membesarkannya, lalu kemudian menjualnya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi bagaimana bila keputusan kamu pada akhirnya berujung PHK massal di tangan pemilik yang baru? Mungkin ini perlu jadi pertimbangan ketika kamu mencari pembeli yang potensial. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.